Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan di episode kali ini saya akan kembali melanjutkan alur cerita film Donghua, Qian Jinji Wei atau The Flame Imperial Guard. Tapi sebelum mulai, tekan tombol subscribe di bawah dulu guys. Berikan saran, komentar, atau tekan tombol like-nya juga. Tapi seperti biasa, mari kita langsung saja menuju ke inti alur cerita filmnya. Dan setelah sebelumnya Qinhu akan dibunuh oleh kedua wanita buronan yang dicari-cari selama ini, kini keduanya akan benar-benar membunuh Qinhu beserta Yun Fei Hong. Dan dengan kemampuan mereka serta pengalaman mereka selama ini dalam menjadi seorang pembunuh, tentu saja kecepatan gerakan serta kelihayan mereka membuat Qinhu sedikit merasa kewalahan. Apalagi Yun Fei Hong seseorang yang mengalami kebutaan dan membuatnya harus melindungi Yun Fei Hong, meskipun Yun Fei Hong masih bisa sedikit melakukan perlawanan demi keberlangsungan hidupnya sendiri. Wei, 大少爷，别乱跑！ 真是奇怪。 Beberapa saat kemudian Yun Fei Hong mencoba menyelidiki tentang apakah yang terjadi, yang kemudian ia mencoba melihat beberapa benda yang ada di TKP tersebut. Mana tahu dia menemukan sebuah petunjuk tentang kematian dari orang-orang yang ada di pavilion Mingjian. Namun setelah itu ia menanyakan kepada Qinhu mengapa kedua wanita tersebut ingin membunuhnya, dan ia penasaran apakah motif atau alasan mereka melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang menakutkan terjadi pada Qinhu, yang mana kemudian dia merasa bahwa tubuhnya kesakitan akibat racun yang kedua wanita tersebut berikan pada Qinhu di episode sebelumnya, dan mereka mencampur racun itu dengan anggur yang telah dihabiskan oleh Qinhu. Namun ternyata Qinhu bukanlah seseorang pasukan yang kaleng-kaleng, yang mana kemudian itu ternyata hanyalah triknya untuk membuat kedua wanita licik tersebut merasa senang, yang padahal ia tak keracunan sama sekali, dan itu adalah taktiknya agar kedua wanita itu mengakui bahwa mereka telah memberikan racun pada minuman yang telah dia minum. Dan karena kehebatan serta kecerdasan Qinhu itu, mereka pun bergegas untuk meninggalkan Qinhu karena menurut mereka Qinhu masih terlalu hebat untuk mereka kalahkan saat ini. 走。杀了他们，为什么收手？我跟你不熟。哎，你。 Sementara di pavilion Dingjian, Xiaoting dan Xiaosun kini tengah meributkan tentang kejadian yang telah mereka alami di episode sebelumnya, yang mana Xiaoting tak mampu untuk melawan Qinhu yang pada waktu itu ia harus menerima kekalahan karena Hua Wuban telah berniat membunuhnya. Namun niat Hua Wuban diurungkan karena Qinhu mengatakan ingin bersaing dengan Xiaoting. Xiaoting mengatakan bahwa ia sangat malu akan kejadian itu, yang mana ia meminta kakaknya untuk melakukan pembalasan dengan cara membunuh Qinhu. Namun Xiaosun kemudian mengatakan bahwa mereka tak bisa melakukan hal tersebut dengan semena-mena karena ternyata ia sudah menyiapkan beberapa pembunuh bayaran yang ia utus hanya untuk membunuh Qinhu. Untuk itu pun Xiaoting berterima kasih kepada Xiaosun karena ia telah melakukan hal tersebut demi Xiaoting. Namun Xiaosun kemudian mengatakan Xiaoting tak perlu memikirkan hal tersebut karena yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan harta karun yang terdapat dalam kapal api hantu. Beralih pada pavilion Mingjian yang telah hancur kembali, kini keduanya masih saja berusaha menyelidiki tentang kejanggalan-kejanggalan apa yang masih bisa mereka temukan di tempat tersebut. Keduanya mencoba menganalisa kemungkinan terbesar apa yang mereka bisa temukan akibat terjadinya peristiwa itu, dan mereka mencoba melihat beberapa area di sana untuk memudahkan penyelidikan. Hingga beberapa saat kemudian mereka menemukan bahwa di tempat tersebut terdapat begitu banyak abu guntur vulkanik, yang mana ternyata kemudian Qinhu mengatakan bahwa itu bukanlah abu vulkanik melainkan adalah bubuk hitam, dan bubuk hitam tersebut kemudian menguak fakta baru, yang mana kemudian mereka mengatakan bahwa sebelumnya memang pernah ditemukan banyak bubuk hitam di area bawah tanah Villa Mingjian. Akan tetapi ternyata bubuk tersebut sangatlah rahasia dan hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan bubuk tersebut karena bubuk itu sangat dirahasiakan keberadaannya oleh kekaisaran. Namun adanya di tempat tersebut terdapat begitu banyak bubuk, yang mana kemudian mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja ada anggota kekaisaran yang terlibat dalam terjadi
terjadinya tragedi penghancuran serta pembunuhan tersebut. Akan tetapi Yun Fei Hung kemudian mengatakan jika saja itu terjadi adalah karena bubuk hitam, tentu saja akibat tragedi itu masih akan menyisakan beberapa mayat, namun ternyata sisa tulang-tulangnya saja tak mereka temukan. Yang mana kemudian Yun Fei Hung mengambil sebuah bubuk yang kemudian ia taburkan di area sana, dan kemudian didapatkanlah beberapa bekas yang membentuk seorang manusia, dan Yun Fei Hung simpulkan bahwa mereka terkena sebuah racun pembakar darah yang mana racun itu dapat menghancurkan segala sel yang terdapat dalam seorang tubuh manusia hingga menjadi butiran debu kecil. Dan karena begitu banyak tragedi yang terjadi sebelumnya di prefektur Guangzhou, mereka pun menyimpulkan bahwa mungkin saja hal tersebut terjadi adalah karena kutukan dari orang suci. Dan setelah 圣女的诅咒，圣女的诅咒。锦衣卫，药王谷是越来越有意思。 Dan setelah selesai menyelidiki hal tersebut, keduanya kemudian bergegas untuk pergi dari sana, yang mana kemudian dalam perjalanan Qin Hu berusaha mengajak Yun Fei Hung untuk membicarakan suatu hal, karena sedari tadi Yun Fei Hung hanya diam saja tanpa mengeluarkan sepatah kata sekalipun, dan membuat Qin Hu merasa bahwa Yun Fei Hung membenci dirinya, dan Yun Fei Hung tak ingin jadi satu tim dalam menyelidiki kasus tersebut bersama Qin Hu. Hingga saat ia berusaha untuk tak mau memusingkan hal tersebut, ia pun mencoba membuang wadah anggur yang tersisa. Namun Yun Fei Hung meminta wadah tersebut, yang mana dikatakan bahwa ia akan membuat sebuah minuman bernama arak bunga, dan jika minuman tersebut telah berhasil dibuat, Qin Hu meminta bagiannya pada Yun Fei Hung. Namun masih saja Yun Fei Hung bersikap acuh tak acuh pada Qin Hu, hingga tanpa mereka sadari kini mereka sudah sampai di markas pasukan Jin Yiwei, yang kemudian di sana terdapat begitu banyak para pasukan penjaga api merah, dan Qin Hu berusaha menyombongkan dirinya di depan Yun Fei Hung hingga tiba-tiba pemuda tersebut bernama Su Xiao, yang mana ia merupakan salah satu anggota Jin Yiwei. Hingga sekian lamanya ia tak bertemu dengan Qin Hu, dan membuat mereka saling bercengkerama satu sama lain untuk melepas kerinduan. Sementara di tempat lain, yaitu penginapan Tonghua, setelah insiden tewasnya beberapa orang akibat api hantu yang membakar beberapa orang di episode sebelumnya, kini penginapan tersebut terlihat ramai kembali bersama beberapa penari yang sudah kita lihat di episode sebelumnya. Dan di sana kemudian terdapatlah dua wanita tadi yang akan membunuh Qin Hu bersama Yun Fei Hung, yang mana kemudian keduanya membicarakan hal tadi, yaitu tentang terjadinya peristiwa ledakan yang menewaskan banyak orang di paviliun Mingjian, yang dikatakan bahwa itu adalah kutukan dari orang suci. Mereka ternyata mempercayai hal itu, akan tetapi kemudian mereka lebih mementingkan hal yang cukup besar untuk mereka raih, yaitu mereka ingin mendapatkan harta karun yang terdapat dalam kapal api hantu, yang mana mereka sangat ingin mendapatkan harta karun tersebut meski harus menghadapi kematian. Yao Ye mengira Suang Ji takut akan datangnya kematian, akan tetapi ia mengatakan agar adiknya tersebut tidak perlu banyak memikirkan tentang kematian, dan ia menyuruhnya untuk mempunyai seorang kekasih terlebih dahulu. Hingga kemudian Yao Ye mengatakan Qin Hu adalah orang yang menarik dan menurutnya adalah tampan. Namun tiba-tiba terdapat beberapa orang yang ternyata mencari kedua wanita tersebut, yang mana sudah saya katakan di episode sebelumnya, keduanya adalah buronan yang saat ini sedang dicari-cari karena kasus besar yang pernah mereka hadapi. Kembali pada markas Jin Yiwei, kini terlihatlah beberapa orang, yaitu Tuan Li, Qin Hu, Yun Fei Hung beserta Su Xiao, yang mana mereka kemudian mengatakan bahwa peristiwa di paviliun Mingjian adalah juga bagian dari kutukan orang suci selain peristiwa api hantu dan kapal api hantu. Qin Hu kemudian mengutarakan pendapatnya, yang mana kemudian ia mengatakan bahwa jika terdapat seseorang yang terbunuh oleh api hantu, menurutnya itu bukanlah ulah dari kutukan orang suci, melainkan adalah sebuah trik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam meraih suatu hal yang mereka inginkan. Yang mana kemudian Qin Hu mengatakan bahwa ia telah menemukan bubuk hitam yang sangat banyak di paviliun Mingjian, hingga ia meminta agar hal tersebut untuk segera diselidiki lebih lanjut. Sementara mengenai kutukan orang suci, Qin Hu kemudian menanyakan siapakah yang dimaksud orang suci itu, dan dikatakanlah bahwa orang suci itu merupakan mantan pemimpin pasukan Jin Yiwei, dan ia bersekongkol dengan pemimpin sekte iblis hingga ia berniat memberontak bersama pasukan dari sekte iblis itu pada kekaisaran. Akan tetapi ternyata mereka mati
mati mengenaskan, yaitu dengan cara dibakar, yang pada dahulu kala pemimpin pasukan Jin Yiwei itu sangatlah disegani hingga ia mendapatkan begitu banyak penghargaan dari kekaisaran karena kehebatannya serta prestasi yang ia tunjukkan pada kekaisaran. Hingga pada saat ia melaksanakan misinya di wilayah barat, ia bertemu dengan seorang wanita yang disebutkan bernama Barasha hingga ia pun jatuh cinta padanya. Dan karena doktrin dari seseorang, ia pun berniat bersekongkol dengan sekte Ming dan berniat memberontak untuk melawan kekaisaran bersama seluruh pasukan Ming. Akan tetapi kemudian seluruh pasukan Ming dimusnahkan oleh pasukan Jin Yiwei. Hingga setelah itu mantan pemimpin pasukan Jin Yiwei mengakui kesalahannya dan ia mendapatkan hukuman mati pada saat itu. Hingga fakta yang mencengangkan akan kita temui setelahnya, yang mana kapal api hantu itu bisa eksis serta meneror begitu banyak masyarakat adalah karena Barasha lah yang mengutuk kejadian itu, dan ia mengatakan bahwa kapal api hantu akan membunuh begitu banyak orang karena ia sakit hati orang yang paling dicintainya mati secara mengenaskan. 中土明教勾结，意欲谋反。我带着来自地狱的鬼焰，将整个大明国。 Hal itu sangat dirahasiakan serta dilarang untuk dibicarakan oleh kekaisaran karena pada dasarnya hal tersebut ada sangkut pautnya dengan begitu banyak hal termasuk kekaisaran, pasukan Jin Yiwei, dan juga beberapa hal lainnya. Kemudian Yun Fei Hung berpesan agar hal tersebut diselidiki dari awal lagi agar ditemukan motif sebenarnya yang dapat mereka ungkap untuk mengetahui kebenaran yang selama ini tersingkap. Akan tetapi siapapun tak dapat menyelidiki hal tersebut secara sembrono karena itu sama saja menentang perintah dari kekaisaran. Namun kini Qin Hu bersikeras bahwa mungkin saja terdapat dalang utama di balik terjadinya hal tersebut dan ia meminta sebuah pasukan untuk menyelidikinya. Dan karena kapal api hantu juga bersangkutan dengan kasus racun pembakar darah, ia pun menyarankan untuk menyelidiki hal tersebut terlebih dahulu. Akan tetapi hal tersebut kemudian ditentang oleh Tuan Li karena itu adalah tugas yang rahasia yang hanya boleh dilakukan jika kekaisaran telah menunjuk seseorang yang pantas. Ketegangan kemudian terjadi yang mana kemudian Qin Hu berusaha memprotes karena jika terdapat suatu kasus yang cukup penting, kekaisaran tak pernah melibatkan dirinya, dan itu membuatnya cukup kesal karena ia merasa bahwa dirinya tak dianggap sama sekali oleh kekaisaran. Perdebatan berat pun terjadi hingga kemudian Yun Fei Hung mengatakan bahwa bagaimanapun caranya ia tetap akan berusaha membantu penyelidikan kasus itu. Hingga saat ia pergi dari sana, Qin Hu kemudian mengatakan bahwa karena ia merasa tak dianggap, ia pun memutuskan untuk keluar dari satuannya, yaitu pasukan khusus Jin Yiwei. 逼我离开锦衣卫了，大不了我不干。 Singkat cerita, di dalam aula kekaisaran, kini terlihatlah Tuan Ren dan Liu Kun yang berusaha mengutarakan pendapat mereka tentang kasus api hantu yang dikatakan bahwa hal tersebut ada sangkut pautnya dengan kutukan orang suci dan juga sekte iblis, yang mungkin saja hal tersebut dapat memunculkan sebuah fakta baru. Akan tetapi sang kaisar malah lebih asyik dengan karyanya dan tidak menghiraukan pendapat para ajudannya tersebut. Hingga ia pun tak mau tahu dan tak mau memusingkan hal itu, dan ia menyuruh agar Tuan Ren menyelidiki hal tersebut sebelum dilaksanakannya upacara persembahan laut, serta ia tak mau tahu dan ia ingin hal tersebut segera dituntaskan secepat mungkin untuk meredakan ketakutan di lingkungan masyarakat sekitar. 陛下，往日该怎么办就怎么办。行了，你们都出去吧，别妨碍人告退。下去吧。 Sementara di suatu TKP berbeda kemudian terlihatlah pembunuhan atas beberapa orang yang entah motifnya apa, hingga kemudian terjadi suatu hal yang sama persis atas insiden di pavilion Mingjian, yang mana kemudian terlihatlah beberapa orang yang akan dibunuh dengan cara dibakar oleh sekelompok orang. Hingga tak lama setelah itu muncullah kubu-kubu mistis yang sama seperti di episode pertama hingga membakar para korban sampai habis tak tersisa, dan itu memunculkan titik terang baru tentang apakah yang sebenarnya terjadi dan apa penyebab orang-orang terbakar hangus hingga membakar seluruh sel tubuh yang ada menjadi butiran debu yang sama sekali tak berharga.